Halo, bertemu lagi dengan saya Setiani dalam mata kuliah Managerial Accounting, saya dari BINUS University. Oke, di topik 10 ini kita akan belajar mengenai transfer pricing. Yang namanya transfer pricing, ingat ya peserta didik, itu bukan dari company A ke company B gitu. Maksudnya mereka tidak ada hubungan, tidak ada yang namanya hubungan parent dengan subsidiary atau subsidiary dengan subsidiary atau subsidiary dengan parent. Kalau mereka tidak ada hubungan seperti itu namanya sudah transaksi jual beli gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kita masih bicara mengenai subsidiary dengan subsidiary, subsidiary dengan parent atau parent dengan subsidiary, itu masih ada yang masih ada hubungan, itu bisa kita katakan sebagai transfer pricing. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pasti akan pelaporannya semua akan dikumpulkan kepada si parentnya, kepada induknya, ya kan? Contohnya aja kalau misalnya saya mempunyai perusahaan gitu ya, induknya ini adalah dia misalnya untuk perkebunan jeruk seperti itu. Saya induk perusahaan, saya punya perkebunan jeruk. Nah, saya mempunyai subsidiary karena saya membutuhkan jeruk ini kan harus di packaging dan juga harus ada yang memasarkan. Saya ada divisi tersendiri, saya ada bukan divisi ya, tapi perusahaan tersendiri untuk packaging jeruknya misalnya, perusahaan A. Nah, si perusahaan A ini dia kan akan mensuplai kepada si perusahaan B, subsidiary saya juga. Nah, dari A ke B itu kan kalau pada saat penjualan jeruk itu disebut sebagai yang namanya transfer pricing. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya si A dan B ini justru mereka seperti customer dengan supplier, ya berarti mereka ibaratnya sudah jual beli, ya kan, jual belinya juga sudah tidak bukan subsidiary ke parent atau subsidiary atau parent to subsidiary. Seperti itu ya. Jadi memang harus dicek bahwa memang dia lebih kepada segmen atau memang yang tadi masih ada hubungan antara mereka satu induk atau induk dengan anak, seperti itu. Nah, jadi ada 3 pendekatan untuk transfer pricing. Ya, ada satu yang negotiated, ada yang transfer price at cost, atau ada yang transfer at market price. Kalau negotiated berarti masing-masing manajer ya itu mereka akan men-set. Jadi ada 2 divisi disebutnya. Divisi yang pertama itu adalah buying division, divisi kedua adalah selling division. Kalau buying division seperti kita menawar ya, kalau kita menawar kan pasti kita akan tahu di harga tertinggi, di mana kita bisa membeli gitu di cost tertingginya. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai selling division, berarti di mana harga terendah yang kita bisa tawarkan. Contohnya begini, kalau saya misalnya dengan perusahaan B, ya, saya misalnya si supplier jeruknya, B ini si martnya, dia yang biasa kasih ke customer gitu. Nah, saya yang A, pastikan sebagai yang namanya selling division, saya akan meset. Misalnya saya kasih ke kamu harga per jeruknya sama dengan 1.000, mahal gitu kan, per jeruknya 1.000. Nah, tapi kan dari si B ngomongnya saya tidak bisa membeli jeruk kamu dengan harga 1.000, saya bisa belinya di harga 800. Nah, itu yang namanya batas untuk saya, dari saya perusahaan A yang saya mensuplai jeruk, itu kan yang disebut sebagai lower limit, bahwa 1.000 adalah harga terendah saya untuk menjual jeruk. Sedangkan si B yang memang dia masuk ke dalam buying division yang memang membeli, 800 adalah harga tertinggi yang dia bisa berikan. Nah, itu kan tidak ketemu tuh, itu yang bahaya. Jadi kalau negotiated harus ketemu ya. Jadi apakah dia akan ada di antara harga 700 sampai 1.200 misalnya, seperti itu. Atau dia bisa ketemu di harga 800 dengan 1.000. Nah, itu yang memang harus diperhatikan. Ya, jadi kalau misalnya si buying division dan juga si selling division tidak bisa ketemu harganya di tengah-tengah di antara arsiran 800 dengan 1.000, nah dikategorikan sebagai tidak bisa menggunakan negotiated transfer pricing. Harus menggunakan dengan transfer pricing based on market price. Jadi berdasarkan harga pasar saja. Kalau harga pasar misalnya 1.000, ya sudah mau tidak mau dari buying division belinya dengan harga 1.000, seperti itu. Ya, jadi kalau bisa dicek juga di PowerPoint-nya, itu ada rumusnya bahwa untuk selling division, transfer price harus lebih besar sama dengan variable cost per unit ditambah dengan contribution margin on lost sales dibagi dengan number of units transfer. Seperti itu. Atau kalau untuk yang si buying division,
Itu ada dua metode. Yang pertama adalah transfer price harus lebih kecil sama dengan cost of buying from outside supplier kalau dia ada. Kalau tidak ada, maka transfer price harus lebih kecil sama dengan profit to be earned per unit sold. Gitu ya. Jadi tapi biasanya sih kalau kita bicara mengenai buying division pasti ada tandingannya, pasti ada si vendor lainnya. Nah, itu yang dicek. Jadi kalau misalnya dari subsidiary to subsidiary seperti tadi akan dicek manakah yang memang lebih murah harganya. Nah, dan di PowerPoint bisa dicek juga ada berbagai kondisi, ada idle capacity, ada no idle capacity, lalu ada juga sama idle capacity. Idle capacity adalah kapasitas yang berlebihan, kapasitas yang melebihi kapasitas untuk si customer-nya. Beda ya. Customer di sini adalah customer yang memang pihak luar di luar dari si hubungan tadi subsidiary to subsidiary atau subsidiary to parent atau parent to subsidiary. Itu namanya outside customer. Nah, itu yang disebut dengan capacity. Tapi kalau idle capacity berarti itu di luar dari kapasitas untuk si outside customer tersebut. Nah, itu ada tiga kondisi, nah bisa dicek. Tapi kalau misalnya saya kasih hint, yang namanya no idle capacity itu sudah tidak usah berdebat. Karena mereka pasti tidak akan ketemu tuh, buying itu maunya berapa, selling itu maunya berapa, ya kan? Buying itu misalnya tadi di harga 800, selling misalnya di harga 1000. Kan tidak ketemu. Ya udah, ya kan? Daripada kita berdebat, ya kan? Mungkin bisa pakai harga market saja. Jadi kalau no idle capacity biasanya akan langsung dilempar kepada market price, ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan dari at cost, nah berarti ya sudah langsung saja nyatakan dicek berapa sih variable cost-nya atau full cost-nya. Ya, jadi kalau misalnya cost untuk membuat satu jeruk itu misalnya di angka 700, ya kan, berarti dia akan jual ke si selling division-nya juga di angka 700. Itu namanya transfer at cost. Tapi kalau yang tadi kita bicara mengenai transfer at price, yaitu transfer at market price maksud saya, itu lebih kepada kalau misalnya tidak ada idle capacity, nah itu sudah pasti masuk ke dalam market price. Jadi berdasarkan harga pasar saja, kalau dia membeli atau dia menjual kepada customer, gitu si A ini menjual kepada customer di harga 1000, ya sudah berarti itu yang akan langsung dieksekusi oleh si buying kalau mereka mau. Buying kan mintanya 800, tapi karena itu no ada capacity, mau tidak mau mereka harus mengorbankan dari customer lainnya. Customer lainnya itu kalau mereka menjual dapat harga 1000, tapi ini dari si buying cuma bisa 800. Kalau buying tetap mau membeli ke si selling seharga 1000, nah ya sudah silakan. Tapi kalau misalnya tidak mau, ya akan jadi pertimbangan tersendiri bagi manajemen. Apakah mau dari supplier lain, dari luar dari subsidiary atau seperti apa. Ya, jadi itu memang jadi bahan pertimbangan. Untuk lebih detailnya mungkin para peserta didik bisa mengecek kembali presentasinya, PowerPoint-nya situ ya, bisa ada kelihatan apa saja sih rumus-rumusnya dan juga pertimbangan apa saja yang untuk menentukan 3 metode dari transfer price. Mungkin sampai sini itu perjumpaan kita. Tetap semangat, tetap terus belajar. Jangan lupa memang untuk terus beraktivitas ya, untuk terus yang namanya berkarya seperti itu. Mungkin kita akan bertemu lagi di kesempatan lainnya. Terus jaga kesehatan. Sampai jumpa.